Assalamualaikum, selamat datang di dapur Mama Ica. Di video kali ini, aku mau berbagi resep biji salak ubi kuning atau biasa disebut bubur candil. Rasanya enak banget, manis, legit, ditambah dengan siraman kuah santan yang gurih. Rasanya jadi bikin makin ketagihan. Resep ini juga cocok banget disajikan untuk berbuka puasa atau juga bisa dinikmati kapanpun. Yang penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Yang pertama, siapkan 2 buah ubi kuning. Ini ubinya udah aku potong kecil-kecil supaya gampang pada saat dikukus. Selanjutnya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya, lalu masukkan ubi kuningnya dan kukus sampai matang. Nah, ini setelah 15 menit dikukus, udah matang, udah empuk, bisa langsung kita angkat dari kukusan. Nah, ini ubinya setelah dikukus beratnya kurang lebih 200 gram. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian lumatkan ubinya hingga halus. Boleh juga menggunakan bantuan garpu ataupun bantuan ulekan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung ketan. Kemudian ini kita aduk dan kita uleni hingga tercampur rata. Tambahkan 50 ml air hangat, ini dituang secara bertahap hingga teksturnya dirasa pas. Kalau dirasa masih belum lembut, boleh ditambah lagi airnya ya. Nah, ini lanjut kita aduk-aduk lagi pelan-pelan aja sampai dirasa pas dan bisa dipulung. Nah, tekstur akhirnya kurang lebih seperti ini ya, lembut dan tidak kering. Ambil secukupnya adonan, lalu kita bulat-bulatkan. Untuk ukurannya, besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis. Nah, ini biji salaknya udah siap kita bentuk. Selanjutnya siapkan 400 ml air di dalam panci. Kemudian tambahkan 150 gram gula aren atau boleh juga diganti dengan gula merah biasa. Tambahkan selembar daun pandan. Aduk-aduk hingga semua gulanya larut dan tercampur rata. Untuk apinya cukup gunakan api sedang. Ini lanjut kita masak hingga gula arennya mendidih. Nah, ini gulanya udah mendidih, langsung aja kita masukkan bola-bola candil yang udah kita bentuk tadi. Pastikan semua bola-bola candilnya terendam semua ya. Kemudian ini dimasak hingga mendidih atau bola-bolanya mengapung ke permukaan. Nah, ini bola-bolanya udah mulai mengapung ya, boleh kita aduk-aduk sebentar. Nah, supaya kuahnya lebih kental, kita siapkan bahan pengentalnya dulu ya. Siapkan 1 sendok makan tepung tapioka, lalu tambah dengan 2 sendok makan air, ini diaduk hingga semuanya larut. Kemudian tuang larutan pengental ke dalam biji salak yang sedang dimasak. Ini kita tuang perlahan. Kemudian ini diaduk-aduk kembali hingga kuahnya benar-benar mengental. Kalau dirasa kekentalannya sudah pas, matikan api kompornya lalu sisihkan. Untuk saus santannya, di sini aku pakai 200 ml santan kekentalan sedang, tambahkan selembar daun pandan, tambahkan juga sejumput garam dan 1 sendok teh tepung tapioka. Nyalakan api kompornya cukup menggunakan api sedang cenderung kecil, kemudian ini kita masak sambil terus diaduk hingga santannya mengental. Kalau udah mengental seperti ini, langsung aja kita angkat.
Untuk penyajiannya, kalian bisa sajikan langsung ke dalam mangkuk atau bisa juga disajikan ke dalam cup tinwall seperti ini. Di sini aku pakai cup ukuran 200 ml. Buat yang mau jadikan sebagai dijualan, cocok banget ya dikemas dengan menggunakan cup tinwall seperti ini. Kemudian bisa langsung kita siram dengan saus santan kentalnya, atau boleh juga santannya dikemas di plastik terpisah. Untuk masa penyimpanannya, biji salak ubi kuning ini bisa bertahan maksimal 1 hari di suhu ruang dan 2 hari di dalam kulkas. Nah, ini dia biji salak ubi kuning. Tampilannya cantik dan menggoda banget. Rasanya enak, manisnya pas, dan juga legit. Apalagi kalau dicampur dengan siraman kuah santan yang gurih, dijamin ini bakalan bikin ketagihan. Buat yang mau simpan di kulkas, ini bisa banget ya. Dan gak bakalan keras karena pakai campuran ubi. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.